Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 22 Surakarta, Bapak Kristanto Tri Utomo, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Terbukti pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, budaya positif, komunitas belajar di SMP Negeri 22 Kota Surakarta dalam rangka kami melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan yang sudah terserawuh di tempat ini. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya, sebelum kami memulai acara, kegiatan ini adalah untuk berbagi praktik baik. Bukan berarti kami berdua, saya Uswatun Hasanah dan juga Ibu Titin Sudarti, lebih pintar dari panjenengan semua, bukan. Tetapi karena kita memang harus berbagi apa yang kita miliki, dibagi bersama, agar tujuannya itu tidak hanya kami sendiri yang mendapatkan ilmu, tetapi kita semua keluarga besar SMP 22 Surakarta juga bisa mendapatkan ilmu secara bersama-sama dan bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran kita di SMP 22 Kota Surakarta. Jadi kami mohon maaf sebelumnya, bukan karena kami pinter, bukan, tapi memang ini kami mendapat tugas untuk berbagi kebaikan, berbagi praktek baik kepada panjenengan semuanya. Mohon maaf, untuk acara kali ini nanti pertama kita berdoa bersama, kemudian nanti langsung paparan materi oleh saya, dan yang kedua paparan materi nanti oleh Ibu Titin. Di modul 1.4 tentang budaya positif, kami itu mendapat pembelajaran kami itu sejumlah 6 materi di modul 1.4, yaitu budaya positif. Antara lain nanti disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, teori tentang motivasi, hukum dan juga penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kita mulai untuk kegiatan siang hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa cukup. Oke, Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf nanti untuk yang tema yang pertama di disiplin dan juga disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan, dan juga keyakinan kelas, itu nanti insya Allah saya yang akan menyampaikan. Kemudian 3 materi yang lainnya nanti Ibu Titin yang akan menyampaikan. Baik, sudah siap semuanya Ibu Bapak? Ya. Alhamdulillah, bos yang tenang. Kemudian kami tanya dulu sebelum saya lanjutkan, tanya dulu. Tadi udah makan apa belum? Sudah. Alhamdulillah Ibu Bapak, itu tadi untuk yang snack sama buah adalah tasyakuran dari Ibu Titin Sudarti, karena berkenaan di bulan Juli beliau tambah usia, diberi keberkahan usia bulan Juli kemarin, baru bisa hari ini dipas-paske ceritanya itu, biar untuk kegiatan kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, semoga nanti kata ini, sorry.
Enggak, nanti tak cut aja sendiri. Nanti tingkat ya Mbak Titin. Enggak, ini harapannya berbagi praktik baik. Nanti ada sertifikat untuk kita RHK seperti itu loh. Kalau Bu Febri ketika seperti itu. Memang untuk kali ini kita tidak ada presensi. Kalau nanti Bu Febri Kersake ada presensi, kami meminta nyuwun asmane jenengan ya. Kalau di tempat kami kelihatannya hanya video saja, tidak pakai presensi. Itu. Ibu Bapak yang kami hormati, ini saya akan menyampaikan dulu 3 materi tentang budaya positif. Kemudian nanti capaian pembelajaran yang akan kita harapkan kita bisa semuanya, yaitu kita memahami tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita melakukan evaluasi dan juga refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum. Kemudian nanti kita memahami peran sebagai guru. Itu yang akan kita pelajari di modul ini nanti. Kemudian, speaking saya kira ngantuk. Ya, baik. Mohon konsentrasinya dulu. Nanti panjenengan semua kami mohon untuk mengucapkan seperti apa yang saya ucapkan. Ya kan? Di situ ada gambar ayam dan bebek. Oke, nanti kalau saya matur ayam, nanti jenengan ngendika ayam. Kalau saya bebek, berarti bebek. Kalau saya ayam, berarti jenengan ayam. Oke? Bisa semuanya? Baik, oke, kita mulai. Bebek. Itu sebelah kene iki sih urung pati kok ya. Saya konsentrasi. Ulangi. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Berapa jumlah bebeknya? Berapa Pak Sufan? Lebih dari satu. Oke, yang lain? Satu. Ada lagi yang lain? Ayo. Bebek ayam doang, nggak ada ayam sama bebek beneran. Oke, yaudah, apa? Ada yang lain? Ayo. Hah? 8. Wih, ngobrol loh, hebat loh. Oke, ada yang lain? Kopernya pakai tangannya tadi gini. Oh, yang ayam sebelah kanan, yang bebek sebelah kiri. Dek, ngono mau. Ada yang lain? Tadi saya matur piye? Tirukan yang saya ucapkan. Iya kan? Nah, saya kan bertanya ada berapa? Berarti harusnya jawabannya bukan angka kan? Iya, ada berapa? Ya, oke, tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Kan diaturinnya ngikuti kok, piye lho? Ngikuti no, ya. Gen apa jenis tak melek sih habis dari biasanya saat ngantuk. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini pertanyaan pemantik bagi kita semuanya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut panjenengan benar apa salah? Kenapa salah? Menurut saya itu salah karena ketika kita menghukum itu bukan menjadikan anak disiplin, tetapi lebih ketakut dengan kita. Jadi kalau dihukum bukannya langsung aku mau disiplin, tapi takut sama gurunya. Oke, karena gurunya galak, ya kan? Baik, tepuk tangan untuk Bu Fitri, keren. Ada yang lain? Ada yang mau? Saya setuju, tapi kan di sini sebagaimana Jul tadi disiplin positif. Nah, yang dimaksud disiplin positif kan kalau nggak salah ya
kebalikan dengan ini ya, bukan hukuman disiplin sih, disiplin kalau dihukum itu, tapi terpaksa. Terpaksa. Oke. Jadi dia terpaksa disiplin. Ada lagi yang lain mungkin? Pak Soban? Saya sama. Ayo. Saya setuju, cuma dari sampaikan begitu sama Pak Romi. Kita masih itu baik. Ya tulis dong, cerit kan? Oke, baik. Nanti kita akan mengetahuinya itu setelah materi kita itu bisa selesai sampai dengan nanti Bu Titin menyampaikan materinya, itu ya. Oke, topik kita 3 saya tadi matur, yaitu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kalau untuk prakteknya nanti akan dibahas selanjutnya di materi keempat, 5, dan 6. Nanti bersama Ibu Titin. Selanjutnya, ini dawa banget prinsipnya dari pengantar ini adalah kita itu kami dari CGP pada saat mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu sudah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 tentang apa saja sih. Yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua tentang nilai-nilai peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah ya. Dan yang ketiga yaitu tentang visi dari guru penggerak. Nah, dari itu semua kami kaitkan ke modul 1.4 terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu bagaimana? Ternyata menurut beliau kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita tidak bisa mengubah kodratnya anak yang sudah diciptakan, tetapi kita bisa memupuk, mungkin menyiangi, ya kan? Yang menanam kan bukan kalau petani memang kita menanam nggak bisa, tetapi kita berproses untuk anak tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya ini perubahan paradigma. Kita dulu zaman kecil pernah belajar deleke sesuatu pada tangan kita. Bahkan kalau di Jawa kayak sing sirpong delek kopong ya kan, itu jublak suwung itu ada di mana ya kan? Kalau jublak suwung itu hanya tentang menebak itu di mana ya kan? Tapi kalau ini misal kita bermain dengan kita menggenggam sebuah barang, terus kita misal kita sembunyikan, terus teman kita suruh nebak barang itu ada di tangan kanan atau tangan kiri atau bagaimana gitu, itu dari paradigma ini kadang kita yang memiliki barang berusaha untuk menyembunyikan, sama seperti sirpong dari kopong itu tadi juga sama, kita berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, tetapi teman kita berusaha untuk membuka dengan seluruh cara yang dia miliki. Itu sama dengan kehidupan kita juga. Kita kadang berusaha untuk kita baik, tetapi kadang orang lain ada usaha piye carane itu membuka dari apa yang kita miliki atau mencari tahu dari apa yang kita miliki, entah dengan cara yang baik ataupun cara yang kurang tepat, kan seperti itu. Kemudian dari di sini ada nanti tentang respon teori dan juga kontrol dari seorang guru, bahwa misal stimulusnya, kalau stimulus responnya kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, sedangkan di teorinya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia secara teori. Jadi kadang gini loh Ibu Bapak, sebagai guru kita kebentur dengan teori harus begini, tetapi ternyata di lapangan berbeda. Itu kadang seperti itu. Nah, kemudian Ibu Bapak, kita masuk ke materi yang pertama tentang makna disiplin. Menurut panjenengan, disiplin itu apa sih? Taat, terus taati peraturan. Oke, yang lain?
dalam disiplin yang kita pelajari di sini, bahwasanya disiplin itu adalah belajar, ya kan? Disiplin itu menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Itu. Jadi makna kata disiplin itu ya telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi loh, tertib. Sebenarnya on time. Sebenarnya disiplin bukan seperti itu, gitu loh. Sebenarnya. Jadi kalau disiplin tentang tertib, on time, kudu manut, misal seperti itu artinya memberikan ketidaknyamanan. Itu. Jadi itu ya kita memberikan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini tekanan dan tekanan. Itu. Kemudian nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Yang paling tren untuk kita kali ini adalah profil pelajar Pancasila. Bukan bermaksud untuk masalah hafalan. Mungkin ada yang perso dari awal sampai akhir profil pelajar Pancasila isinya apa saja? 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Oke. Ya. Itu dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan banyak sekali. Kita sebenarnya sebelum ada profil pelajar Pancasila pun kita juga berusaha menerapkan prinsip tersebut kepada peserta didik kita atau murid-murid kita, ya kan? Itu. Kita juga ngajak untuk mereka beribadah sesuai agamanya masing-masing. Artinya kan beriman dan bertakwa, ya kan? Kita mengajak mereka berinovasi, mereka kreatif. Itu sebenarnya sudah semua. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan secara universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita kadang-kadang punya itu di bab kami di bab 2 itu tentang cita-cita ataupun impian. Murid impian seperti apa sih? Nah, seperti itu. Idealnya murid TDW beriman bertakwa, yo pinter, yo baik, karakternya bagus, inovatif, kreatif, seperti itu kan cita-cita kita terhadap murid-murid kita itu. Nah ini tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau ini tentang contoh kasus saja, akan saya bacakan dulu satu kasus saja. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Menurut Anda yang mana itu jawabannya? Arep golek sertifikat? Apa golek misalnya? Saya tidak tak baca satu persatu. Apa golek konco? Apa kira ditukani Pak Kris? Nah, itu soalnya diperintahkan atau didispo dari kepala sekolah, ya? Yang paling bawah. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Oke, sekarang untuk kelas. Keren ya, tidak hanya pengen sertifikat toh, tidak hanya takut sama diskonya Bapak Kepala Sekolah, ternyata keinginannya adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi sinaune terus menerus. Itu keren. Ya, selanjutnya ini contoh kasus lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Monggo, ada yang mau?
Siapa? Oke, Bunda Dewi, monggo. Ya, terima kasih. Karena Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda, insya Allah iya. Karena apa? Sesuai dengan apa yang menjadi aturan dan agar apapun gaji atau apapun yang kita terima itu bisa berkah. Amin. Oke, Halo Bunda Dewi. Itu Pak Kris keren loh Pak. Keren itu. Ada lagi yang lain mungkin pendapat beda. Oke, Bu Pur, monggo. Berusaha untuk datang tepat waktu karena niat kita awal kita mau ibadah untuk mengajar atau bekerja sebagai guru ya baik. Oke, tepuk tangan Untuk Bu Pur, keren. Semoga dari kedua jawaban dari ibu-ibu kita mewakili kita semuanya. Ya, intinya tetap datang tepat waktu. Seandainya toh harus telat bukan karena disengaja. Ya, semoga seperti itu. Enak ya jadi Pak Kris kalau seperti itu kita semuanya. Dulunya nggak usah harus membuat SP1 2 3. Enggak. Baik, ini tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teorinya saya menyampaikan, nanti prakteknya Bu Titin yang akan menyampaikan. Di situ yang pertama ini berdasarkan Diana Gosen bahwa untuk ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk pada motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar karena kita takut nanti bungkus marah, takut nanti saya dapat hukuman apa, itu loh, itu eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan bijiku ape, misalnya seperti itu ya, atau panjenengan tadi, aku mangkat sekolah isuk gen untuk ujian dari bapak kepala sekolah, misal seperti itu artinya dari eksternal, dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya itu melakukannya. Ini artinya motivasinya sudah dari diri sendiri. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi dan juga Bu Pur. Beliau tetap akan masuk. Karena apa? Saya pengen rezeki saya berkah. Seperti itu, ya kan? Saya pengen memberi contoh pada anak-anak saya bahwa saya tidak terlambat, misal seperti itu. Itu. Lanjutnya, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Ini kembali lagi tadi, contoh tetap dari diri sendiri. Yuk mangkat yuk, rasa nganggo telat, kan seperti itu. Itu dari diri sendiri itu. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Kita skip aja daripada nanti bingung. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada seluruh murid secara bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten dan juga fokus kepada proses. Itu tentang program kebajikan dan juga untuk apresiasinya itu di program tersebut seperti itu. Kemudian, ini saya minta jawaban jenengan. Ada tindakan guru, ya kan? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, dulu seperti itu ya. Nah, menurut panjenengan, iki hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Kelihatan nggak sih? Ya wes, tak wacak dewe. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam
kita terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi itu? Ayat apa? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, Liane mencolot langsung terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Wahyu ini. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Cek sih ya hasilnya ya. Baik, yang betul diperhatikan semua. Just. Yang pertama sama kedua itu adalah tadi kok sampai jauh kan? Oke, pertama kedua hukuman betul dan yang terakhir adalah konsekuensi. Boleh kita hukum lari, tapi kan sesuai pelajarannya, ya kan? Sesuai kesepakatannya. Kalau saya informatika hukum lari kita ya nggak bener gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi yang hukuman ini mesti tetap ngelarang. Walaupun itu ada aturannya, kamu dihukum kan seperti itu. Tapi tetap akhirnya adalah pingget atau melarang. Itu jadi lagu kalau itu miliknya Deni Caknan itu nanti. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu termasuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh nanti misal kalau konsekuensi itu kalau tidak membawa buku misal tidak membawa buku mata pelajaran, itu bagaimana? Ya hukuman kan saya akan mencatat 100 kali, saya tidak akan mengulangi lagi kan seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, contohnya misal kalau tidak membawa saya harus pinjam ke kelas lain. Mereka juga nggak nyaman, sama-sama nggak nyamannya. Tetapi kan bukan sebuah menjadi pingit enggak gitu. Dan itu sudah menjadi keyakinan dalam kelas tersebut. Kemudian ini belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, berbeda dengan hukuman. Jadi iki gen dadi lebih baik piye itu. Dan di dalam restitusi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Titin, tidak boleh ada sakit hati. Harus berdasarkan misal keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu seperti itu. Tidak boleh sepihak gitu loh. Oke, lanjut. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Contoh, kalau misal saya akan membacakan untuk yang nomor 2, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman, ya kan? Yang murid teori, itu sistem tidak akan berjalan, itu hukuman. Tetapi kalau itu konsekuensi, memerlukan monitoring dan juga supervisi terus-menerus dari guru. Oh, kalau anak seperti ini, diawasi maksudnya, diawasi, gitu loh. Ada monitoring dan juga supervisi. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau berperilaku seperti ini, kamu akan jadi seperti ini. Jadi ya inilah ibu bapak, berbeda dengan zaman kita kecil dulu. Beda banget. Sekarang guru harus bisa menjadi teman bagi murid-muridnya, kan seperti itu. Tidak hanya itu, nanti dijelaskan 5 posisi kontrol oleh Bu Titin, nanti ada. Selanjutnya ciri-ciri restitusi banyak sekali, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ada tawaran bukan paksaan, memperbaiki hukuman. Kemudian untuk restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, maksudnya berdiskusi nanti seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, kita menuju bahasan terakhir,
dari teori yang kami sampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya peraturan sama keyakinan kelas apa menurut panjenengan? Ada bedanya? Apa kira-kira? Kalau peraturan itu bisa dari satu sisi saja, misalnya dari budaya saja, sedangkan keyakinan kelas itu antara guru dan murid itu sama-sama memiliki pemahaman yang sama, memiliki kesepakatan yang sama, setuju seperti itu. Oke, kelas untuk Bu Fitri. Keren, itu menurut versi Bu Fitri. Ada lagi yang lain mungkin? Ya? Terima kasih Bu. Kalau menurut saya ya, untuk peraturan itu sendiri biasanya anak itu malah cenderung karena yang membuat satu pihak itu kadang cuek. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasa saya lakukan di kelas Ibu. Sebelum kita ke materi itu saya biasanya melakukan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini di mana kita melakukan kesepakatan antara anak-anak sehingga anak itu yakin kalau yang aku lakukan ini sudah jadi kesepakatan loh. Jadi otomatis anak akan dengan sadar diri kalau itu salah dan benar itu dia akan melaksanakan sesuai dengan yang sudah jadi kesepakatan kita di kelas itu gitu. Gitu. Ya, selamat Bu Ati, ya hebat. Ya memang tadi antara peraturan sama keyakinan atau kesepakatan. Nah sebenarnya secara teori, apakah peraturan di sekolah kita itu hanya dibuat sepihak? Harusnya loh, secara teori loh. Peraturan yang ada di tempat kita, apakah hanya dibuat sepihak oleh pihak sekolah saja, tidak melibatkan pihak lain? Ribon Pak Kris harusnya. Baik, jadi peraturan dan juga keyakinan. Tadi benar memang. Kalau keyakinan kelas ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau itu keyakinan sekolah berarti ada kesepakatan dari pihak sekolah, pemangku kebijakan yang ada di sekolah dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Ya kan? Kalau kelas ya dari guru dengan murid-muridnya. Yang jenenge itu diskusi bersama, artinya pasti untuk mereka bersama, baik untuk gurunya maupun baik untuk muridnya. Sedangkan pertanyaan Kak saya tadi, apakah kalau peraturan sekolah kita kan selalu adanya peraturan ya, taat tata tertib, harus izin misal seperti itu, sepatu berwarna ini misal seperti itu. Nah kalau peraturan sekolah itu apakah yang membuat juga hanya pihak sekolah saja ataukah juga ada pihak dari siswa? Itulah seperti itu pertanyaan saya Kak Kris. Terima kasih Bu Swatun dan Bapak Ibu yang kami hormati. Luar biasa siang ini saya jadi peserta dari berbagi praktek ilmu dan komunitas belajar kita ya, berbagi di antara kita. Dan sebenarnya saya mau nanti jawabnya nanti saja gitu. Tapi karena ini tadi segera diminta jawabannya, mungkin saya atas biasa jawab yang tadi ditanya Bu Swatun. Jadi namanya keyakinan kelas itu keyakinan mungkin saya balik lagi pertanyaan, keyakinan kelas itu keyakinan 1-2 orang atau semua orang? Jadi kalau kita ganti kelasnya, kita ganti sekolah, berarti keyakinan siapa itu? Semua warga sekolah. Hanya saja kalau kita membuat keyakinan warga sekolah dikumpulkan bareng kan repot, gitu. Nanti ada perwakilan. Jadi ada perwakilan sekolah itu isinya apa saja Bapak Ibu? Ada guru, ada siswa, ada karyawan, ada wali murid. Ini yang ada di sekolah. Maka nanti di antara ini kalau kita mengumpulkan bersama kan tempatnya mana coba? Di manahan. Maka tidak bisa. Maka kita ada perwakilan. Ada namanya kalau siswa itu MPK, ada OSIS. Gitu. Kalau guru ya bisa
juga nanti dari staf atau mungkin urusan gitu kan. Kemudian dari wali murid bagaimana? Kan ada paguyuban, ada komite. Nah itu nanti yang diharapkan nanti ke depan kita akan mempraktekkan kesepakatan sekolah di situ. Mungkin sekarang ini baru satu arah gitu ya, satu arah, walaupun beberapa kita kemarin sudah komunikasi dengan komite, hanya saja mungkin setelahnya belum memenuhi forum gitu ya. Nanti kita buat yang lebih lengkap lagi. Tadi saya sudah diskusi dengan Bu Titin. Nanti harapannya kalau kemarin judulnya nanti ada peraturan sekolah, nanti kita ganti keyakinan sekolah. Nah, tapi harus ada refleksi atau review peraturan sekolah yang sudah ada. Jadi peraturan sekolah sekarang kita apa dihilangkan semua? Tidak perlu. Itu nanti yang kita review atau kita refleksi bersama tadi semua warga sekolah dalam tanda kutip bahwa hilang. Nanti dalam waktu dekat, insya Allah nanti sekalian kita bahas yang KOSP ya Bu Febri ya. Ya nanti kalau namanya sekarang KSP katanya gitu, Kurikulum Satuan Pendidikan kan jeneng. Tapi saya harapkan Bapak Ibu tidak bingung gitu ya. Kan jeneng ya kayak botol sosro itu jenengnya. Tapi jangan terus nanti kembali ke zaman dulu lagi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita butuh ada peningkatan kompetensi yang membuatnya kita mengikuti perkembangan zaman. Murid kita ganti Bapak Ibu, zamannya sudah ganti. Metode kita yang itu harus mengikuti perkembangan zaman dan murid. Kitanya mungkin belum ganti karena kita masih guru. Ya, tapi cara mengajar kita atau mungkin nanti teknik mengajar kita ke anak itu yang nanti harus menyesuaikan Bapak Ibu. Jangan dipaksa anak menyesuaikan dengan kita. Karena itu nanti zamannya sudah berbeda. Ya, poin-poin pentingnya Bapak Ibu tetap pegang. Itu yang dipegang apa Bapak Ibu? Itu tadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah, itu nanti berkesepakatan. Termasuk mungkin ada keyakinan mata pelajaran. Bisa juga nanti Bapak Ibu mapel buat keyakinan mata pelajaran. Ketika pelajaran saya nanti kita benar-benar apa, kan bisa. Atau olahraga kan beda nanti dengan IPA, beda dengan agama, dan seterusnya. Kata di Bapak Ibu ya, poinnya tadi bedakan antara hubungan, konsekuensi, restitusi itu nanti hubungannya dengan tadi kita kesepakatan itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bapak. Penguatan untuk kami semuanya itu tadi dari Pak Kris ya. Jadi intinya kita harus bisa membedakan ini hukuman, ini konsekuensi, ataukah restitusi. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ternyata kita belajar budaya positif. Ini pelajarannya kita ini nggak matematika nih. Apa jenenge kayak himpunan? Oh ya benar ya, himpunan. Yang paling luar itu namanya budaya positif. Di dalamnya ada lingkungan yang positif. Kemudian ada keyakinan kelas di dalam hal tersebut. Nah, ternyata peraturan kelas, peraturan itu paling kecil di dalam budaya positif tersebut. Itu. Nah, ini sering banget ini. Menurut panjenengan, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Itu ada dua foto ya, dua gambar ya. Gambar sebelah kiri dan juga gambar sebelah kanan. Judulnya pondok-pondok kesepakatan kelas. Menurut panjenengan, yang keyakinan itu yang di sebelah timur ataukah sebelah barat? Yang itu barat. Oh timur. Yang timur. Yang mana? Timur. Timur ada yang sebelah barat? Timur ki kono kae timur. Timur. Timur tenggara. Yang timur. Yang timur. Yang sebelah kanan kami. Yang gambar, yang keyakinan kelas adalah yang gambar TK, berarti TK Dharma Wanita itu ya. Itu keyakinan kelas, ya kan? Menurut panjenengan. Coba. Keyakinan kelas tadi kita bahas, keyakinan itu bagaimana sih? Itu adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Kesepakatan antara pihak yang terkait. Kalau seperti itu, yang namanya kesepakatan yang mana berarti? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, itu yang TK ya. Kalau yang sebelah kanan, kami
semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut jenengan yang namanya keyakinan yang mana itu? Yang kanan sana, yang timur. Oh, timur, ya kan? Karena apa? Dibuat antara pihak guru dan juga pihak muridnya. Kalau sebelah kiri bagi kita itu yang warna hijau itu seperti sebuah peraturan, ya kan? Itu jadi tidak ada keyakinan dari kedua belah pihak itu. Kemudian peraturan, kalau peraturannya seperti ini, keyakinannya kira-kira seperti apa? Kayak gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan sebuah peraturan. Nah, yang keyakinan kira-kira apa ya? Kira-kira dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan bagaimana? Murid yang saling menghargai. Tidak saling mengganggu, saling menghargai, ya. Ayo, apa? Selalu kembalikan buku pada tempatnya, atau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini saya banget ya. Bagaimana kalau itu menjadikan keyakinan, bukan sebuah peraturan? Ini loh, keyakinannya itu memberikan tanggung jawab. Jadi, ya kan? Diomongin tentang tanggung jawab mereka untuk mengembalikan buku itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, terus kalau mengganggu orang lain tadi benar, menghormati kan? Saling menghormati itu sebuah keyakinan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 22 Kota Surakarta yang saya banggakan, yang saya cintai, dan yang jelas pasti Bapak Ibu Guru yang hebat dan luar biasa. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu Guru biar lebih semangat. Meskipun kita sudah sore ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan juga memberikan support kepada Bu Iswanto dan juga saya dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Langsung saja Bapak Ibu, di sini tadi Bu sudah banyak menyampaikan teorinya, ya, dari teori keyakinan kelas, restitusi, disiplin positif, yang muaranya adalah di budaya positif. Nah, di sini saya akan berbagi praktek baik. Saya belum baik sebenarnya dalam melaksanakannya, gitu Bapak Ibu. Saya masih butuh banyak belajar, butuh masukan dari Bapak Ibu guru semua, dan yang jelas adalah kita harus kolaborasi untuk bisa melakukan apa yang nantinya dipaparkan pada kegiatan pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, untuk mengawalinya, Bapak Ibu, coba saya ingin bertanya, saat Bapak Ibu guru melakukan sesuatu hal, itu ada tujuannya apa enggak? Ada. Misalnya melakukan apa Bu Pur, dan tujuannya apa? Betul sekali, mandi biar badannya bersih dan sehat. Nah, itu kita lakukan sehari minimal 2 kali ya Bu ya. Nah, begitu juga murid kita Bapak Ibu, dalam setiap melakukan tindakan atau perilaku di sekolah, sebenarnya dia memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan yang dilakukan oleh murid-murid kita ini adalah aktualisasi untuk dia memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah masuk dalam kebutuhan fisiologis. Nah, kira-kira apa saja kebutuhan bertahan hidup
yang kita butuhkan Bapak Ibu? Makan, tempat tinggal, pakaian, Ya sadar tangan. main. Main juga nih kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya betul sekali Bu Enda. Aplaus untuk Bu Enda. Oke, betul Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari rumah, makanan, kesehatan. Ya itu adalah kebutuhan fisiologis yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah, nah ini dia, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Semua orang pasti ingin disayang, ingin dicintai. Ada yang di sini inginnya dibenci sama orang lain? Tidak ada pastinya. Ya. Nah, kebutuhan kasih sayang ini pun juga dibutuhkan oleh murid-murid kita, Bapak Ibu. Mungkin terkadang ada anak-anak ya, kalau kita ngarani apa ya Mbak, bahasa Jawanya itu apa? Caper ya, cari perhatian gitu. Sok mungkin glendoti atau mungkin bolak-balik ketemu kok salaman, apa bolak-balik ketemu kok cari perhatian kita. Nah, itu bisa jadi murid kita itu dia membutuhkan kasih sayang dari kita, atau dia melakukan suatu tindakan yang kadang membuat kita sebagai guru itu ya udah mungkin nggak suka gitu ya, atau rotok anyel gitu. Tapi dia punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar supaya diterima. Nah, dia aktualisasinya dengan cari perhatian, mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu semua ada tujuannya. Anak ternyata melakukan perilaku yang ada di sekolah. Kemudian kebutuhan hidup penguasaan. Nah, ini ada yang bisa memaparkan maksudnya penguasaan itu bagaimana Bapak Ibu? Yang bisa memberikan contoh? Ya, betul sekali. Kadang ada anak-anak, kalau kita perhatikan saat di kelas senang perintah temannya Bapak Ibu. Terus kamu wae tau sih maju gitu kan? Kamu sih jawab. Atau kemarin waktu kita mau ada lomba, mesti ada 1 atau 2 yang di kelas dia nunjuk-nunjuk, ya kan? Kamu gitu kan? Kamu yang pionir, kamu yang lomba ranking 1. Nah, mungkin bisa jadi anak-anak seperti ini dia punya jiwa kepemimpinan, Bapak Ibu. Dia pengen menguasai teman-temannya dengan jalan dia pengen memimpin. Cuma mungkin mereka belum menemukan jalan atau bagaimana dia harus memimpin dengan cara yang baik. Nah, itu dibutuhkan sekali untuk oleh murid-murid kita. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini untuk murid-murid kita, mereka kalau kita bisa melihat, kita bisa mengobservasi, banyak anak-anak yang mungkin sering lari-lari ya di kelas. Ya, sering lari-lari, bedo koncone, atau dia sudah diberi tugas, kemudian tugasnya sudah selesai, dia kemudian melakukan sesuatu hal yang lain, misalnya gambar dan sebagainya. Nah, itu mungkin anak membutuhkan kebebasan pilihan. Jadi saat dia sudah melakukan satu tugas yang memang dia harus dikerjakan, dia pengennya bebas memilih, aku maunya setelah ini melakukan A, setelah ini aku melakukan B. Jadi kalau di kelas yang sudah selesai tidur saja. Nah, itu memang pernah saya lakukan juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata itu kita menghambat kebebasan anak. Jadi saat anak sudah melakukan tugas yang sudah kita berikan dan dia sudah selesai dengan baik, maka kita berikan ruang untuk kebebasan anak melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginan, minat dan bakatnya. Seperti itu. Yang penting diawasi dan tidak melakukan semacam perusahaan vandalisme atau sebagainya, atau mengganggu yang terlalu kelewatan gitu untuk teman-temannya. Begitu. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu butuh kesenangan buat Bapak Ibu dulu. Butuh. Contohnya kesenangan apa Bu?
sini ya, kita besok ya Bapak. Ya itu kesenangan. Maka murid-murid kita pun juga memiliki kebutuhan yang terkait dengan kesenangan. Misalnya anak senang bermain, namanya anak, meskipun SMP, mesti masih senang main ya Bu ya. Saya lihat fenomena kelas 7 akhir-akhir ini lari-lari, ngejar kancane itu sampai Masya Allah, sampai kepleset, sampai ini dia lari lagi, ya karena kenapa tuh Mas kok lari-lari gitu kan? Nah, saya senang kejar-kejaran. Oh dulu ya kita diberi ada dulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dari seluruh kebutuhan dasar manusia 1 sampai 5 kira-kira yang paling penting yang mana? Oh ada yang jawab nomor 2. Ada yang jawab nomor 2. Ya, ada yang nomor 1. Ini semua adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dan semua ini pasti dibutuhkan oleh setiap manusia, baik oleh kita sebagai guru maupun oleh murid kita. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia dalam melakukan setiap tindakan itu pasti memiliki motivasi. Nah, tadi sudah sedikit disinggung Bu Satu ya di depan tadi. Ada beberapa motivasi. Nah, motivasi ini terkadang keluar dengan sendirinya, baik disadari maupun tidak disadari oleh seseorang. Ada 3 Bapak Ibu. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kita langsung fokus ke murid saja deh Bapak Ibu. Nah, ini contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini maksudnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa Bapak Ibu? Coba mungkin ada. Motivasi kalau in dari dalam, kalau ek itu dari luar. Baik Bapak Ibu, jadi bisa jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dia memiliki motivasi ekstrinsik karena tadi ada yang namanya peraturan. Nah, misalnya upacara tidak pakai atribut lengkap itu adalah peraturan. Nah, saat murid tidak menggunakan atribut lengkap, dia pasti akan takut. Maka dia menggunakan atribut itu hanya biar tidak dihukum. Maka kadang kita melihat siswa kalau pas upacara atributnya nempel, komplit, selesai upacara bubar jalan. Nah, itu berarti dia disiplinnya karena faktor ekstrinsik tadi, karena ada peraturan yang haruskan dia mengikuti peraturan tersebut supaya tidak dihukum. Atau yang kedua, murid melakukan suatu tindakan supaya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya tadi untuk anak-anak yang rajin membuang sampah. Nah, nanti dari tim Adiwiyata misalnya akan ada reward. Nah, ini berarti siswa melakukan disiplin diri dalam menjaga kebersihan itu karena ada iming-iming hadiah, penghargaan. Nah, ini juga merupakan faktor ekstrinsik, ya, karena ada penghargaan dari luar, jadi tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang baik Bapak Ibu, motivasi yang baik itu adalah ya, Buus, hilang Buus. Iya sudah, ya, oke. Ya, motivasi yang baik itu
itu adalah motivasi yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini merupakan faktor intrinsik dari dalam diri murid sendiri. Jadi murid menyadari kalau dia harus disiplin, dia harus melaksanakan kewajiban karena punya motivasi dari dalam dirinya, bukan karena faktor pendorong dari luar. Nah, inilah nanti yang akan membuat disiplin diri ini berjalan jangka panjang. Nah, di sini kami sampaikan konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan penggunaan tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Swato, hukuman. Nah, hukuman itu akibatnya sangat banyak Bapak Ibu. Yang pertama pasti menyakitkan murid. Rasane mesti loro ati, ya. Bentuk hukuman itu seperti apa Bapak Ibu? Bisa secara verbal, bisa secara fisik. Jika dilakukan secara verbal itu biasanya dengan kata-kata dengan konotasi keras, ya, intonasi keras, marah, kemudian mimik wajah yang menakutkan. Ya, itu biasanya adalah hukuman secara verbal. Kalau hukuman secara fisik seperti Bu tadi menulis kata 300 kalimat, lari mengelilingi lapangan, nah seperti itu. Kemudian karena adanya hukuman, murid menjadi tidak nyaman bersekolah. Setelah itu murid juga menjadi takut dengan guru. Jadi murid itu ngajeni kita bukan karena dia peduli, dia menghargai, ngajeni kita bukan, tapi karena takut. Nah, hukuman itu juga bersifat memaksa anak melakukan tindakan yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk menghindari hukuman, biasanya murid akan menyembunyikan kesalahan dengan cara apa? Saat ditanya biasanya akan berbohong. Ya, itu adalah bentuk defense atau pertahanan diri anak saat melakukan kesalahan, kemudian takut terkena hukuman. Itu murid juga bisa menjadi rendah diri. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan jauh lebih baik daripada hukuman apa tidak? Jauh lebih baik ya. Tetapi penghargaan ini pun satu tidak efektif Bapak Ibu, karena nanti efeknya atau hasilnya hanya jangka pendek. Tidak akan continue terus menerus sampai anak dewasa, itu enggak. Itu hanya akan berjalan ya saat ada penghargaan saja. Saat tidak ada penghargaan, anak akan berhenti melakukan disiplin diri. Kemudian merusak hubungan. Maksud merusak hubungan di sini seperti ini Bapak Ibu. Misal kita berada di dalam kelas, kita memberikan reward ujian kepada anak-anak yang pintar, misalnya bisa menjawab pertanyaan kita. Delalae yang pintar kan biasanya nggak banyak ya Bapak Ibu, ya, hanya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, yang kita berikan reward penghargaan ujian hanya anak-anak tertentu, maka akan timbul rasa iri pada anak yang lain, ya. Kita sering mendengar, ya Bu Guru itu sayangnya cuma sama itu kok, Pak Guru itu pedulinya cuma sama itu. Nah, itu menimbulkan rasa iri pada murid. Kemudian mematikan kreativitas. Anak sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi karena dia sudah merasa iri kemudian tertekan,